Selamat pagi saudara-saudara, senang kita bisa berjumpa kembali. Mungkin tidak di dalam satu bangunan, kita ada di rumah masing-masing. Dan Tuhan ada menyertai karena Dia ada dimanapun juga kita berada untuk memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita semuanya. Apa yang kami sudah sediakan pada pagi hari ini, entah lewat lagu dan kebenaran firman Tuhan, kiranya boleh menguatkan saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami merasakan bukan menjadi halangan dengan adanya himbauan dari pemerintah berkaitan dengan penyakit corona ini. Tuhan, kami masih bisa tetap bersekutu di dalam Engkau, kami masih bisa tetap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau sucikan hati kami masing-masing, sehingga setiap jemaat, siapapun juga yang akan mendengarkan, akan menerima berkat-berkat surgawi. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca ayat pokok kita di dalam Wahyu pasal 15 ayat yang kedua. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Saudara, dari ayat pokok itu kita bisa melihat di sini ada api dan ada air. Dan ternyata saudara-saudara, air itu tetap ada. Api itu tidak berhasil untuk membuat air itu mendidih atau bahkan berkurang. Nah, itulah yang Tuhan ingin nyatakan. Sekalipun peristiwa ini terjadi pada masa antikris, tetapi itu bisa memberikan satu dorongan kemenangan kepada kita semuanya. Bahwa api yang sedang saudara dan saya alami saat-saat ini, itu tidak akan menghanguskan saudara dan saya, kehidupan kita, apabila di dalam diri kita ada air kehidupan.
Kita akan melihat lebih jauh contoh dari kebenaran ini di dalam Yeskiel 47. Kita akan dengarkan bersama ayat 1-2. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Air itu keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Ini satu gambaran yang luar biasa bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang beriman. Jadi bukan sembarang api, bukan sembarang air, tapi air yang keluar dari bait suci, yang keluar dari dalam hidup saudara dan saya. Wahyu pasal yang ke-22 ayat 17, kita akan mendengarkan pengertian itu. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ternyata air di sini adalah air kehidupan. Hanya air kehidupan yang menyebabkan api itu tidak lagi memiliki kuasa atau daya untuk menghanguskan perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang Pantai Kosta kita ngerti air kehidupan itu menggambarkan apa. Tentu saja itu menggambarkan Roh Allah, Roh Kudus. Nebukadnezar pernah melihat bagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak berhasil dihanguskan, dijadikan seperti abu, bahkan dalam api yang dipanaskan 7 kali lipat. Kuasa Allah itu masih tetap bekerja sampai saat ini untuk gerejanya yang mengandalkan, yang merindukan air kehidupan itu di dalam dirinya. Gereja Tuhan, kita semuanya perlu. Api saat-saat ini kelihatan berkobar lebih panas dan akan lebih panas mencapai klimaksnya nanti pada masa antikris. Kita perlu pemberian dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan jaminan juga di dalam kehidupan kita. Kita akan lanjutkan membaca di dalam ayat yang ketiga dari Yeskiel 47. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Air yang menyentuh sampai pergelangan mata kaki. Apa maknanya bagi kita orang-orang percaya? Kalau air kehidupan itu menyentuh di dalam perjalanan hidup kita, itu yang pertama kali yang dia akan kerjakan dalam langkah-langkah kita. Mazmur 107 ayat yang kelima. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Perhatikan ayat yang keempat. Mengembara di padang belantara dan tidak mendapatkan sebuah rumah di mana dia bisa berteduh, di mana dia bisa mohon belas kasihan untuk mendapatkan kalaulah setetes air. Setetes air itu kalau di padang belantara itu jauh lebih berharga daripada emas. Dan Allah sudah sediakan itu. Tatkala saudara dan saya merasakan bumi itu bagaikan padang belantara yang harus kita lewati, yang harus kita lalui. Yang dibutuhkan bukan air biasa,
Air biasa tidak akan mampu untuk memberikan kekuatan. Terbukti tadi di dalam ayat yang kelima, tadi dikatakan ada terasa rasa lapar, rasa haus. Perhatikan kalimat selanjutnya. Jiwa mereka lemah lesu. Bukan fisiknya, bukan tubuhnya, tapi jiwa mereka lemah lesu. Jiwanya, semangat hidupnya itu nggak ada. Semangat hidupnya nggak ada. Saudara dan saya bisa makan, bisa minum sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya. Tapi kalau tidak ada semangat hidup, maka makanan minuman itu bukan mendatangkan kesehatan, tapi justru mendatangkan penyakit bagi kita. Itu realita yang ada. Jauh sebelum saudara dan saya itu mengalami kesulitan-kesulitan, jauh sebelum saudara dan saya itu menghadapi kesengsaraan, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan dalam perjalanan hidup kita. Air itu terus merambah, terus naik sampai ke mata kaki. Sampai ke mata kaki. Nah, sekarang kita bisa mengerti. Sekalipun ada kata-kata mata, tapi kalau itu mata kaki tidak bisa melihat. Tetapi waktu mata kaki itu disentuh oleh air, maka dengan mata kaki itulah menyebabkan telapak kaki terus sampai kaki itu mampu untuk menopang tubuh kita. Dan bukan hanya sekedar menopang supaya berdiri, tetapi juga mampu melangkah. Luar biasa, cara Allah itu menolong saudara dan saya, mempersiapkan segala sesuatunya. Hari-hari yang sekarang kita hadapi, secara lahiriah saja, membuat saudara dan saya letih, membuat saudara dan saya itu merasa haus, rasa haus. Mau beli ini, beli itu, silakan punya uang, tetapi sulit untuk mencari barangnya. Sulit. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini, apakah kita akan melemparkan handuk sebagai tanda menyerah kalau orang-orang itu lagi ada di dalam ring tinju? Tidak sama sekali. Allah memberikan sesuatu, janji yang luar biasa. Dan itu kita harus miliki. Tatkala perjalanan, tatkala mata kaki saudara disentuh oleh air surgawi, maka saudara akan menjadi kuat, akan menjadi tangguh. Menjadi tangguh. Kalau mata kaki disentuh oleh air surgawi, maka sebagai orang tua, saudara bukan hanya bisa berjalan sendiri, saudara bisa membawa, saudara bisa menuntun, saudara bisa gendong anak-anak saudara. Nah, ini hal yang patut kita syukuri. Tetapi perjalanan hidup kita tidak hanya sampai dibatasi oleh mata kaki. Air itu terus mengalir. Kita akan melihat di dalam ayat yang keempat. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Perhatikan, air itu sekarang sudah sampai di lutut. Nah, saudara-saudara, tentu ini juga memiliki makna rohani yang luar biasa kalau sampai di lutut. Yesaya 35 ayat yang ke-6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Kalau air itu menyentuh di lutut, mujizat akan terjadi. Itu. Di dalam Yesaya 35 ayat 6 dikatakan, pada waktu air itu menyentuh di lutut, maka orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Kita berkata, kita merasakan hari-hari ini, sikon yang ada itu bisa membuat saudara dan saya jadi lumpuh.
bisa membuat kita jadi lumpuh. Tetapi Tuhan berkata kepada saudara dan saya berfirman, yang lumpuh itu bisa melompat. Yang lumpuh itu bisa melompat seperti rusa. Nah, ini kita pegang. Selagi anak-anak Tuhan itu memiliki iman, selagi anak-anak Tuhan itu memiliki pengharapan, maka di padang gurun akan terdengar sorak-sorai. Maka di padang gurun itu akan terlihat anak-anak Tuhan yang bisa melompat. Ini bukan khayalan, saudara-saudara. Firman Allah tidak pernah mengajak saudara dan saya itu berjalan memikirkan khayalan-khayalan. Tidak. Tetapi ini realita sejauh saudara dan saya itu beriman kepada Dia. Ini luar biasa. Orang lumpuh dapat melompat seperti rusa. Mulut orang bisu bersorak-sorai. Tadi ayat di dalam Mazmur dikatakan, ada orang yang lapar, ada orang yang haus. Haus itu menyebabkan anak-anak Tuhan menjadi bisu. Menjadi bisu. Tetapi sekarang orang bisu itu bisa bersorak-sorai. Bisa bersorak-sorai. Saudara-saudara, ini bukan waktu di mana Tuhan itu sengaja ingin membuat saudara dan saya itu sengsara. Tidak. Tetapi di balik semuanya itu Tuhan punya maksud yang luar biasa. Kalau kita mau berkata secara jujur seperti dikatakan di dalam Injil Lukas itu, pernah dikatakan demikian, ayo aku siapkan pesta, silakan datang. Mulailah banyak orang yang ada alasan-alasan. Aku baru saja membeli tanah. Aku ingin melihat tanah. Aku baru saja membeli lembu. 5 pasang lembu. Aku ingin mencobanya. Aku baru saja menikah. Jadi itu alasan. Memang ketiga macam orang ini bisa berkata, maaf, aku tidak bisa. Kata-kata maaf tidak akan pernah bisa membuka pintu surga. Kalau kita tahu, kita menolak lawatan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita suka tidak suka, kita sudah masuk. Kita menghadapi satu masa yang sulit. Yang sulit. Dari sisi positifnya sekarang kita mau ambil kesimpulan. Kita ambil apa yang kita bisa petik. Waktu saudara dan saya suka beralasan, berdalih karena ini, berdalih karena itu. Ini kesempatan. Sudah tidak ada dalih lagi. Tidak ada dalih. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya itu menerima lawatan dari Tuhan. Menerima lawatan dari Tuhan itu. Di dalam ayat yang keempat, Yeskiel 37, tadi juga dikatakan, air itu sekarang sudah sampai ke pinggang. Apa maksudnya air kehidupan itu sampai ke pinggang? Bagi orang Yahudi, pinggang itu berbicara tentang perasaan, tentang pikiran. Coba kita buka di dalam 1 Petrus pasal 2. Kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Batu penjuru, batu yang hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Alkitab berkata terus terang, Yesus tidak pernah menjadi batu sandungan bagi saudara dan saya. Yesus tidak akan membuat seperti batu yang membuat kita itu jadi kepleset. Enggak. Tapi dia itu batu yang memberikan keselamatan. Itu asal kita percaya. Asal kita percaya. Maka kalau kita melihat tadi, saudara cermati di situ, dikatakan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan.
Siapa yang percaya kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Saudara jadi malu karena percaya sama Tuhan. Oh, Tuhan bukan Allah yang memiliki karakter yang tidak baik ini. Tidak akan pernah dipermalukan. Artinya firman-Nya itu bisa dipercaya. Dan waktu kita percaya, Dia bekerja untuk kebaikan kita masing-masing. Air itu sudah sampai ke pinggang. Ini satu kerinduan dari Allah. Supaya air itu tidak sampai di mata kaki saja. Nah, sudahkah air itu kita biarkan? Saudara, biarkan air itu menyentuh hati, menyentuh pikiran saudara. Kalau dia itu kita biarkan, maka air itu akan membawa satu mujizat yang luar biasa. Kita lanjutkan di dalam ayat yang kelima. Yehezkiel 47 ayatnya yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Air itu akan terus sehingga saudara dan saya tidak akan bisa, Tuhan izinkan, tidak akan bisa menggunakan kekuatan, bersandar, bertumpu kepada kaki kita sendiri, pada kekuatan kita sendiri. Nah, luar biasa dari pekerjaan Roh Kudus yang digambarkan sebagai air yang hidup ini. Hanyut, tetapi kita tidak menjadi mayat. Hanyut, tetapi air itu justru membawa kita hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam penyerahan yang total kepada Dia. Yesaya 44 ayat 3 kita akan mendengar kebenaran ini. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Waktu air itu membuat saudara dan saya betul-betul 100% berserah kepada Dia, maka Allah Roh Kudus itu digambarkan. Dia itu digambarkan seperti rohku ke atas keturunanmu itu akan aku curahkan. Jadi yang dicurahkan itu bukan hanya Roh Kudus, tetapi di sini juga dikatakan berkatku. Berkatku. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada berkat. Berkat itu ada di dalam kuasa Roh Kudus. Dan berkat yang dari surga itu berkat yang akan membuat saudara dan saya hidup. Sampai di mana? Sampai di mana kuasa berkat itu? Dikatakan sampai anak cucu kita. Jadi waktu ada orang tua sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan, hidupnya mengalami jamahan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Api itu bisa mengenai tubuhnya, tapi tidak akan pernah menghanguskan. Perjalanan hidup yang luar biasa ini, mungkin kita tidak bisa memetik, tapi anak cucu saudaralah yang akan memetiknya. Itu janji Tuhan, dan kita mau pegang. Kita mau pegang. Jangan sampai saudara-saudara, iman, harap, dan kasih saudara itu dihanguskan oleh api yang saat ini sedang melanda Indonesia. Ada beberapa kalimat dari seorang penginjil, tetapi dia juga seorang gembala. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. Dia berkata demikian, saudara-saudaraku, tetaplah berdiri dan berpegang kepada janji-janji Allah yang tidak akan pernah gagal. Saat deru dan saat topan yang menggambarkan keraguan-raguan, ketakutan itu melanda engkau,
menyerang engkau, berpeganglah kepada firman Allah yang hidup. Itu. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami merasa kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu meragukan Engkau. Air itu memang tidak bisa kami lihat, tapi kami bisa rasakan itu mengalir di dalam hidup kami. Kalau air itu terus bertambah, kami izinkan Engkau bekerja dengan leluasa di dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan. Maka kami tahu, Tuhan, justru dalam keadaan seperti inilah, akan terlihat kuasa-Mu. Engkau menolong segenap sidang jemaat dan siapapun yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.